Hai, balik lagi nih di YouTube channelnya Yuri's Week. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Hari ini Mimin akan mereview alur cerita dari drama Squid Game Part 1 ya guys. Drama ini mengisahkan tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah uang 45,6 miliar won untuk siapapun yang bisa bertahan sampai di babak terakhir. Terdapat 456 pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea dan masing-masing memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh sebab itulah, dalam permainan itu mereka rela melakukan apapun dan mendapatkan hadiahnya. Di awal drama ini diceritakan seorang duda yang bernama Gi-hun. Dia kerja serabutan dan menjadi beban untuk ibunya yang sudah tua. Karena itu juga istrinya pergi meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Bahkan hak asuh untuk putri sematawayangnya pun jatuh ke tangan istrinya, yang sekarang hidup bahagia bersama keluarga barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk modal sebuah perjudian. Beruntungnya dia berhasil memenangkan sebuah perjudian itu dan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Namun, begitu keluar dari area perjudian, dia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih hutang padanya. Melihat segerombolan rentenir, Gi-hun pun lari untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayangnya, ia tetap tertangkap. Ia mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya itu. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata uang itu sudah hilang. Jadi saat dia lari, dia menabrak seorang wanita dan kemungkinan wanita itulah yang telah mengambil uangnya. Karena tidak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berisi kalau Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, mereka akan mengambil organ-organ yang berharga di dalam tubuh Gi-hun. Semua kesialan itu membuat dia frustasi karena di hari ulang tahun putrinya dia tidak bisa memberikan kado istimewa untuk putrinya itu. Ia merasa telah gagal menjadi ayah yang baik. Kini dalam hidupnya hanyalah tersisa kemalangan serta hutangnya yang tak kunjung selesai, yang mungkin tidak akan sanggup dia bayar. Di tengah keputusasaan itu datanglah seorang pria dan memberinya secercah harapan. Pria itu memberikan Gi-hun tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Pria itu berkata jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan itu, dia akan mendapatkan banyak uang. Mendengar hal itu, Gi-hun pun sangat tertarik dan mengikuti apa kata pria itu. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama seperti dirinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan itu. Selain itu, semua HP dan barang bawaan mereka disimpan dan akan dikembalikan saat mereka pulang nanti. Terdapat sebanyak 456 peserta yang dikumpulkan di sebuah ruangan. Tempat permainan itu dikelola oleh seseorang yang sangat misteri, yang bertopeng hitam dengan anak-anak buahnya berpakaian merah. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya Sang-woo, teman masa kecil Gi-hun, Il-nam, kakek yang berpenyakitan, seorang pekerja asing yang bernama Ali, seorang gangster yang bernama Daek-soo, seorang wanita yang bernama Mir-yong, dan gadis yang bernama Sebyok. Nah, Sebyok ini adalah gadis yang telah mencuri uang Gi-hun. Saat Gi-hun melihatnya, Gi-hun sangat marah kepada gadis itu. Namun belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun masuk ke ruangan itu. Dan para panitia pun menjelaskan, selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan dan ada beberapa aturan yang harus disetujui semua peserta yang ada di situ. Di mana para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu para pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas para pemain ingin menghentikannya. Setelah menyetujui semuanya, para pemain diarahkan ke sebuah ruangan untuk memulai permainan yang pertama.
Permainan yang pertama adalah permainan lampu merah, lampu hijau. Ada sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga. Saat sang robot berkata hijau, para pemain boleh lari sekencang-kencangnya mendekati robot itu. Namun saat robot berkata merah, para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, maksud dari eliminasi bukan hanya dikeluarkan dari permainan, tetapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut, semuanya diatur agar bisa menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena itu, para peserta pun mulai terkejut dan berhamburan di arena permainan. Sayangnya, bukannya itu membantu mereka, malah mereka mati sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus menyelesaikan permainan itu. Meskipun harus melihat ratusan mayat yang tergeletak tidak terurus di sekitar mereka, mereka harus tetap konsentrasi agar bisa cepat ke finish dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish akan dinyatakan lolos dari permainan itu dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung ditembaki mati di tempat.